Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di channel ini ya. Kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin sensitif dan terasa berat untuk sebagian dari kita. Kita akan bicara tentang lemah syahwat. Ya, ini adalah topik yang sering kali dibicarakan dengan bisik-bisik, penuh rasa malu dan sering disalahpahami. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal, Anda tidak sendirian. Ini adalah kondisi yang sangat umum mempengaruhi jutaan pria di seluruh dunia. Dan yang terpenting, ini bukan tanda kegagalan pribadi atau kurangnya kejantanan. Ini adalah kondisi medisi dan kabar baiknya ada banyak solusi yang bisa kita temukan dan akan kita bahas dalam video ini. Saya akan mengajak Anda untuk memahami masalah ini dari akarnya, bukan hanya gejalanya. Kita akan membahasnya secara rinci dari penyebab, solusi, dari gaya hidup hingga opsi yang tersedia. Tujuannya adalah agar Anda keluar dari video ini dengan pemahaman yang lebih baik dan langkah-langkah yang bisa Anda ambil. Pertama-tama, mari kita jelaskan dulu apa sebenarnya lemah syahwat. Lemah syahwat adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi atau ketegangan yang cukup keras untuk berhubungan intim. Seringnya, masalah ini disebabkan oleh dua kategori besar seperti penyebab fisik dan penyebab psikologis. Mari kita bahas yang fisik dulu karena ini adalah yang paling sering terjadi. Bayangkan ya, ereksi itu seperti balon yang diisi air. Airnya adalah darah dan pembuluh darah adalah selangnya. Agar balon mengembang, selang harus bersih dan air harus mengalir deras. Jika ada penyumbatan, balon tidak akan mengembang secara sempurna. Inilah yang sering terjadi pada pria dengan lemah syahwat. Penyebab utamanya adalah kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung inilah yang dapat menyumbat pembuluh darah, termasuk yang menuju ke penis. Selanjutnya ada diabetes. Ya, gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya gaya hidup yang buruk seperti mempertahankan rokok, alkohol berlebihan, dan kurang gerak juga merusak pembuluh darah Anda secara perlahan. Penyebab fisik ini menyumbang hingga 80% kasus lemah syahwat. Lantas apa yang harus dilakukan? Nah, jangan terburu-buru untuk segera melakukan aktivitas fisiknya. Kita harus tahu juga dulu terlebih dahulu apa dampak dari penyebab psikologis. Sebenarnya ini adalah lingkaran setan. Stres ya, kecemasan atau depresi dapat memicu lemah syahwat. Dan ketika lemah syahwat terjadi, itu bisa menimbulkan performance anxiety atau kecemasan tentang kinerja seksual Anda di ranjang, yang pada akhirnya memperburuk masalah. Jadi sudah dilihat kan, masalahnya sering kali kompleks dan untuk menyelesaikannya, kita perlu pendekatan yang menyeluruh. Mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah solusinya. Kita akan mulai dari hal yang paling mendasar tapi juga yang paling kuat. Perubahan gaya hidup. Ini bukan hanya tentang ereksi, ini tentang kesehatan Anda secara keseluruhan. Gerakkan tubuh Anda, ya olahraga adalah obat wajib, obat ajaib. Aktivitas fisik, terutama olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, berenang, atau bersepeda selama 30 menit 3-5 kali seminggu bisa meningkatkan aliran darah, menurunkan berat badan, dan mengurangi stres. Ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan pembuluh darah Anda. Ubah piring makan Anda, ubah nutrisi yang Anda makan, ubah apapun yang masuk ke dalam mulut Anda. Apa yang sudah Anda makan sangat mempengaruhi pembuluh darah Anda. Mulai sekarang fokuslah pada sayuran hijau seperti bayam, kale, karena mengandung nitrat yang diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah. Bisa juga makan buah beri dan coklat hitam karena kaya akan antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Ikan berlemak dan alpukat juga sangat penting karena mengandung asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Yang paling penting adalah hindari makanan olahan, gula berlebih dan lemak trans. Anggaplah makanan ini sebagai musuh pembuluh darah Anda. Buang kebiasaan buruk Anda seperti merokok dan alkohol. Ini sangat penting, ini sangat krusial. Merokok adalah pembunuh pembuluh darah nomor 1. Berhenti merokok adalah salah satu tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan saat ini. Alkohol berlebihan pun dapat merusak saraf dan mengurangi testosteron. Jadi batasi atau hindari sepenuhnya.
Kendalikan pikiran Anda. Ya, manajemen stres dan tidur. Stres adalah racun modern. Luangkan waktu yang cukup untuk meditasi, latihan pernafasan, atau yoga. Dan jangan remehkan kekuatan tidur yang cukup 7-8 jam per malam. Tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri. Jika Anda merasa stres atau cemas terus-menerus, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari konselor atau terapis. Membicarakan masalah Anda bisa sangat membantu. Ada beberapa opsi medis dan terapi lanjutan yang mungkin bisa jadi pilihan untuk Anda, tapi ini harus didiskusikan dan diresepkan oleh dokter. Yang pertama, obat-obatan atau pil ajaib. Anda mungkin familiar dengan obat-obat seperti Viagra, ya. Obat-obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis saat Anda terangsang. Mereka tidak akan membuat Anda ereksi tiba-tiba, rangsangan seksual tetap diperlukan. Ini adalah pengobatan lini pertama yang sangat efektif bagi banyak pria. Yang kedua, ada juga pompa vakum. Alat ini solusi non-invasif. Pompa ini menciptakan vakum yang menarik darah ke dalam penis. Lalu cincin diletakkan di pangkal penis untuk menahan ereksi. Ini solusi yang bagus bagi mereka yang tidak bisa atau tidak ingin menggunakan obat-obatan. Ada juga terapi suntikan. Dokter bisa menyarankan terapi suntikan langsung ke penis atau pelet yang dimasukkan ke uretra. Keduanya bekerja dengan melebarkan pembuluh darah secara lokal dan akan menghasilkan ereksi yang cepat. Meskipun terdengar menakutkan, ini adalah prosedur yang sangat efektif dan diajarkan oleh dokter. Maka dari itu, apabila Anda mengalami masalah-masalah seperti ini, jangan ragu, konsultasikan ke dokter, cari bantuan medis profesional. Opsi terakhir adalah implan penis. Implan penis adalah batang buatan yang ditanamkan secara bedah di dalam penis. Ada yang bisa dipompa dan ada yang semi kaku. Implan ini dapat memberikan ereksi yang andal dan permanen. Penting ya untuk ditekankan, semua opsi ini harus melalui konsultasi medis. Jangan coba-coba membeli obat-obatan online tanpa resep. Ingat, obat-obat untuk mengatasi ereksi bisa memicu permasalahan pada jantung. Sebelum kita akhiri, penting kita bahas ada beberapa mitos yang beredar pada masyarakat saat ini. Seperti lemah syahwat hanya menyerang pria tua. Faktanya, ini bisa terjadi pada usia berapapun. Gaya hidup yang buruklah penyebab utamanya, bukan hanya usia. Ada juga mitos bahwa ini adalah tanda bahwa Anda tidak cinta pasangan. Faktanya tidak ada hubungan ini. Ini adalah masalah medis yang bisa diatasi dengan komunikasi yang baik serta konsultasikan dengan dokter kesayangan Anda. Yang ketiga, ada juga mitos hanya ada satu obat untuk menyembuhkannya. Faktanya, solusinya beragam dan seringkali membutuhkan pendekatan holistik. Mulai dari gaya hidup hingga juga medis. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, lemah syahwat adalah masalah yang bisa diatasi. Langkah pertama untuk mengakui bahwa ada masalah dan mencari bantuan. Jadikan ini sebagai motivasi untuk memperbaiki kesehatan Anda secara keseluruhan. Komunikasikan ini dengan pasangan Anda. Bicarakan secara terbuka dan jujur. Anda akan terkejut betapa besarnya dukungan yang bisa Anda dapatkan. Ingat, kesalahan seksual adalah bagian penting dari kesehatan Anda secara keseluruhan. Dan Anda berhak untuk hidup sehat dan bahagia. Saya harap video ini memberikan pencerahan ya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan komentar di video ini. Mari kita bangun komunitas yang mendukung dan terbuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan selalu sehat.